Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzan Adianto. Saya mengajar di SD Negeri 1 Kalibeber sebagai wali kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti lomba video praktek baik B5 dalam rangka Hardiknas tahun 2025 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sampah plastik. Untuk lebih detailnya, mari kita ikuti kegiatan anak-anak kelas 2B dalam pembuatan karya plastik bekas. Ketik. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek pembuatan profil belajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dalam proyek ini, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui tindakan sederhana dan bermakna, yaitu memanfaatkan sampah bekas menjadi barang yang berguna dan bernilai seni. Dalam proyek ini, peserta didik diajak untuk memahami permasalahan sampah plastik yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan. Sebagai bentuk solusi sederhana dan nyata, siswa memanfaatkan sampah plastik bekas untuk membuat ekobrik, yaitu bata ramah lingkungan yang dibuat dari botol plastik yang diisi padat dengan sampah plastik bersih dan kering. Kegiatan diawali dengan sesi edukasi tentang jenis sampah, bahaya sampah plastik, serta cara pembuatan ekobrik yang benar. Siswa kemudian melakukan pengumpulan sampah plastik dari lingkungan rumah dan sekolah, seperti bungkus makanan, plastik kemasan, dan kantong plastik. Sampah-sampah tersebut kemudian dicuci, dikeringkan, dan dipadatkan ke dalam botol plastik hingga menjadi ekobrik yang padat dan kuat. Pembuatan ekobrik dilakukan secara berkelompok untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, serta nilai gotong royong antar siswa. Hasil ekobrik yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk membuat kursi, meja, atau hiasan taman sekolah. Ekobrik adalah sebuah inovasi ramah lingkungan yang berupa botol plastik bekas yang diisi dengan sampah plastik lain secara rapat dan padat. Ekobrik bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir, lingkungan, dan lautan, sekaligus mempromosikan penggunaan kembali sampah plastik secara produktif. Keunggulan hasil akhir yang didapatkan setelah membuat ekobrik yaitu dapat mengurangi volume sampah plastik di lingkungan, menjadi bahan bangunan yang ramah lingkungan dan ekonomis, menunjukkan kreativitas dalam pengelolaan sampah, serta digunakan secara praktis dan bermanfaat dalam berbagai proyek pembangunan berkelanjutan. Dalam membuat karya ekobrik, anak-anak perlu mempersiapkan bahan-bahan terlebih dahulu, di antaranya botol plastik bekas yang bersih dan bebas dari kotoran, sampah plastik kecil dan bersih seperti kantong plastik, sedotan, kemasan kecil, atau sampah plastik lainnya yang tidak bisa didaur ulang secara langsung. Alat bantu seperti tongkat, sendok panjang, atau pakan tangan untuk menekan dan memadatkan sampah plastik di dalam botol. Sampah di lingkungan sekolah dapat mengganggu aktivitas belajar dan kegiatan siswa. Lingkungan yang tidak bersih dapat mengganggu konsentrasi dan semangat belajar siswa. Untuk itu, perlu mengatasi penggunaan plastik bekas, seperti meningkatkan kesadaran siswa dan guru melalui edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memilah sampah. Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik dengan memisahkan sampah organik dan anorganik serta mendaur ulang. Mengajak siswa membawa wadah sendiri dan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Ekobrik sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah karena bisa menjadi sarana edukasi yang menyenangkan dan bermakna. Manfaat ekobrik bagi anak sekolah yaitu media edukasi lingkungan
mengajarkan anak-anak tentang pengelolaan sampah plastik yang bijak, memperkenalkan konsep reuse, dan recycle secara praktis, memberikan pemahaman tentang dampak pencemaran plastik terhadap alam dan makhluk hidup. Dalam pembuatan ekobrik, anak-anak dapat memanfaatkan kreativitas seperti membuat meja, tempat duduk, dinding pembatas kelas outdoor, dan juga bisa membantu mengasah kreativitas mereka dalam memanfaatkan limbah menjadi barang berguna. Selain itu, ekobrik juga membentuk karakter positif anak dari segi tanggung jawab terhadap lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kedisiplinan dan ketelatenan itu dalam pengisian botol plastik dengan sampah yang harus dilakukan dengan rapi dan padat. Dan juga kerjasama dalam pembuatan ekobrik dikerjakan bersama sehingga bisa meningkatkan kemampuan kerja tim. Sekolah bisa juga memanfaatkan ekobrik untuk membangun fasilitas sederhana di sekolah, mengadakan lomba atau kegiatan kreatif bertema lingkungan. Saya senang sekali memanfaatkan limbah plastik menjadi ekobrik. Hai, saya berhasil membuat kursi dari sampah plastik bekas. Dadah. Baik, saya sangat setuju dengan proyek pengolahan sampah bekas ini karena dari sini siswa dapat belajar memanfaatkan sampah plastik bekas menjadi barang yang dapat digunakan. Selain itu, siswa juga dapat belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Baik, kegiatan P5 terkait pengolahan limbah plastik bermanfaat bagi sekolah, terkhususnya untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya dalam mengolah limbah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu menjadi pot untuk tanaman. Kegiatan P5 dalam memanfaatkan sampah plastik bekas di lingkungan sangat bermanfaat di lingkungan masyarakat, khususnya anak-anak dalam pembuatan karya ekobrik. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya sangat senang sekali bersama anak kelas 2B bisa memanfaatkan limbah plastik digunakan untuk kegiatan proyek P5.